Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar IPS. Kita melanjutkan materi yang lalu, yaitu perjuangan untuk mencapai proklamasi. Setelah proklamasi, perjuangan Indonesia tidak sampai di situ saja. Jadi sebulan setelah proklamasi, yaitu bulan September, Sekutu datang ke Indonesia untuk merebut kembali negara jajahannya. Mereka tidak ikhlas kalau Indonesia merdeka. Makanya Indonesia berusaha melawan sekuat tenaga, mati-matian untuk berperang dengan Sekutu dengan senjata seadanya. Dengan kekuatan dan kegigihan para pahlawan, akhirnya negara Indonesia berhasil dipertahankan. Mari kita lihat di video ini bagaimana perjuangan para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan. Yuk. Nah, mari kita mulai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada dua cara yang digunakan dalam mempertahankan kemerdekaan, yaitu dengan cara kekuatan senjata dan diplomasi. Kekuatan senjata misalkan pertempuran Medan Area, pertempuran Ambarawa, pertempuran Surabaya, peristiwa Merah Putih di Manado, pertempuran di Bandung, Puputan Margarana, dan peristiwa Westerling. Untuk yang diplomasi, ini ada Perundingan Linggarjati, Komisi Tiga Negara atau disingkat KTN, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, Konferensi Inter-Indonesia, Konferensi Meja Bundar, dan penyerahan kedaulatan. Nah, sekarang silahkan menyimak video pembahasan tentang pertempuran mempertahankan kemerdekaan. Kalau terlalu cepat, di pause ya. 10 November. Apa yang terlintas di benak kalian saat mendengar kata 10 November? Ya, Hari Pahlawan. Setiap tahun, pada tanggal 10 November, kita rutin memperingati Hari Pahlawan. Para pelajar biasa memperingatinya dengan cara melaksanakan upacara bendera. Tapi kenapa sih 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Kalau mau tahu, yuk kita simak video animasi berikut ini. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran yang terjadi antara pihak Indonesia melawan pihak Inggris. Sesuai dengan namanya, pertempuran ini terjadi di kota Surabaya. Pada saat Indonesia masih diduduki oleh Belanda, datang Jepang yang saat itu sedang sangat kuat. Jepang mendarat di Pulau Jawa pada 1 Maret 1942. Belanda yang terdesak akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan pergi dari Indonesia. Indonesia pun diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Amerika membom atom kota Hiroshima dan Nagasaki. Karena merasa sudah kalah, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Dalam masa vacuum of power, pada 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan emas Indonesia tidak hanya sampai di situ saja. Pada 15 September 1945, tentara Inggris yang menguncing di Belanda mendarat di Jakarta dan kemudian di Surabaya pada 25 September. Mereka memiliki beberapa misi, yaitu melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, dan memulangkan tentara Jepang. Namun, tentara Inggris juga memiliki satu misi lagi, yaitu mengembalikan Indonesia menjadi jajahan Belanda kembali. Hal ini pun memicu adanya perlawanan rakyat. Mulai 1 September 1945, pemerintah Indonesia memerintahkan agar bendera merah putih selalu dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pada malam hari tanggal 18 September 1945, sekelompok tentara Belanda yang dipimpin oleh Plukman mengibarkan bendera Belanda di tiang teratas Hotel Yamato. Keesokan harinya, area-area Surabaya yang melihatnya marah dan kemudian berkumpul di depan Hotel Yamato. Sudirman yang saat itu hadir masuk ke dalam hotel digawal oleh 2 orang untuk meminta kepada Plukman agar segera menurunkan bendera, tetapi Plukman menolak, kemudian menembakkan senjatanya.
Lukman tewas dicekik oleh salah satu pegawai Sudirman yang juga tewas ditembak oleh tentara Belanda. Sudirman dan seorang lagi pengawalnya pergi melarikan diri. Area-area Surabaya yang berada di luar berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek warna birunya, dan menaikkannya kembali ke puncaknya bendera. Setelah kejadian tersebut, meletuslah pertempuran Indonesia melawan Inggris. Pertempuran memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal AWS Malabi yang merupakan tentara Inggris di Jawa Timur. Pada malam hari tanggal 30 Oktober 1945, mobil yang ditumpangi Malabi berpapasan dengan kelompok milisi Indonesia. Terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan terjadinya baku tembak. Malabi tertembak dan mobilnya diledakkan menggunakan granat. Kematian Malabi menyebabkan Inggris menjadi marah besar. Posisi Malabi digantikan oleh ECR Mansell. 10 November, Mansell mengeluarkan ultimatum yang bunyi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus menyerahkan senjatanya di tempat dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas waktu sampai jam 6 pagi. Jika tidak, maka kota Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara. Ultimatum tersebut dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Pada pagi hari, tentara Inggris mulai melancarkan penyerangan. Salah satu tokoh pemuda mengobarkan semangat pulang area-area Surabaya melalui pidatonya yang berakhir. Surabaya digempur dari 3 sektor, yakni darat, laut, dan udara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit selama kurang lebih 3 minggu. Pada akhirnya, kota Surabaya dapat diduduki oleh Inggris. Sebanyak 6.000 hingga 16.000 pejuang Indonesia tewas, dan sebanyak 600 hingga 2.000 tentara Inggris juga tewas dalam pertempuran tersebut. Maka dari itu, maka 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Surabaya menunjukkan betapa heroiknya para pejuang melawan kekuatan asing. Sudah sepatutnya kita ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai Indonesia dikuasai oleh negara asing lagi. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, sekutu di Bonceng Nica mendarat di kota Medan, Sumatera Utara. Awalnya, kedatangan sekutu dan Nica disambut baik oleh rakyat Medan. Gubernur Sumatera Utara, Teuku Muhammad Hasan, mempersilakan tim Relief of Light of War and Internet atau RAPI untuk menjalankan misinya, yaitu membebaskan para tawanan perang Jepang yang berasal dari Eropa dan meluncuti tentara Jepang serta mengumpulkan mereka untuk dipulangkan. Gubernur juga mengizinkan tentara sekutu untuk menempati beberapa hotel di kota Medan. Namun pada kenyataannya, sekutu dan Nica malah mempersenjatai bekas tawanan yang mereka bebaskan serta membentuk Medan Batalion KNIL yang memiliki tugas untuk mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Hal ini menimbulkan konflik dengan TKR dan Barisan Pemuda Indonesia pimpinan Ahmad Tahir. Pada tanggal 13 Oktober 1945, di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara, terjadi insiden antara pemuda dengan sekutu. Hal tersebut dikarenakan tentara sekutu yang menginap di hotel tersebut merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang amarah pemuda Indonesia, sehingga Barisan Pemuda dan TKR menyerbu hotel tersebut. Perlawanan pemuda dalam menyerang Hotel Bali menyudutkan sekutu sehingga Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisikan rakyat Medan dilarang membawa senjata dan seluruh rakyat Medan wajib menyerahkan senjata kepada sekutu. Ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh para pemuda Medan, sehingga pada tanggal 1 Desember 1945 sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, yang berarti batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Tulisan ini semacam garis polisi yang diyakini akan menghambat gerak maju para pemuda dan TKR.
Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan Nica menyerang TKR di Trepes. Namun, usaha ini berhasil digagalkan. Bahkan, para pemuda berhasil menculik seorang perwira Inggris. Pada bulan April 1946, Sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Namun, rakyat Medan harus menerima kekalahan dan mengakibatkan pemerintahan kota Medan terdesak keluar dari kota Medan. Untuk sementara waktu, pemerintahan kota Medan, baik gubernur, wali kota, dan markas TKR terpaksa dipindahkan ke Pematang Siantar. Pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebing Tinggi diadakan pertemuan antara komandan pasukan yang berjuang di Medan Area untuk membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat yang bertujuan memperkuat perlawanan di kota Medan. Setelah pertemuan tersebut, di tanggal 19 Agustus 1946 terbentuk Barisan Pemuda Indonesia di Kabanjahe, yang kemudian berganti nama menjadi Komando Resimen Laskar Rakyat Cabang Tanah Karo, dipimpin oleh Matang Sitepu sebagai Ketua Umum. Perlawanan Medan Area masih tetap berlanjut, bahkan sampai menyebar ke seluruh wilayah Sumatera. Nah, itu tadi anak-anak 3 pertempuran. Itu tadi masih 3 pertempuran ya, masih ada beberapa pertempuran lagi yang belum dibahas. Nah, itu akan dibahas di video selanjutnya. Sekarang kita merangkum video ini saja dulu biar kalian tidak terlalu capek. Nah, silakan merangkum ya.